Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ainan dengan NIM F2019-01006, kelas C1 Farmasi. Di video kali ini, saya akan membahas materi farmakoterapi 1, yaitu osteoartritis atau yang biasa kita kenal dengan OA. Definisi penyakit osteoartritis atau OA yaitu penyakit sendi degeneratif kronik yang berkaitan dengan kerusakan kartilago pada satu atau lebih sendi, merupakan jenis artritis yang paling sering terjadi. Osteoartritis merupakan salah satu tipe penyakit artritis yang paling umum terjadi terutama pada orang-orang dengan usia lanjut. Penyakit ini juga disebut sebagai penyakit sendi degeneratif yang menyerang kartilago, yaitu suatu jaringan keras tapi licin yang menyelimuti bagian ujung tulang yang akan membentuk persendian. Selanjutnya, etiologi osteoartritis. Etiologi osteoartritis belum diketahui secara pasti, namun faktor biomekanik dan biokimia sepertinya merupakan faktor terpenting dalam proses terjadinya osteoartritis. Faktor biomekanik yaitu kegagalan mekanisme protektif antara lain kapsul sendi, ligamen, otot-otot persendian, serabut aferen, dan tulang-tulang. Kerusakan sendi terjadi multifaktoral, yaitu akibat terganggunya faktor-faktor protektif tersebut. Osteoartritis juga bisa terjadi akibat komplikasi dari penyakit lain seperti gout, rheumatoid, artritis, dan sebagainya. Menurut Michael Schulcher-Bruce and Eisel tahun 2010, etiologi osteoartritis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama osteoartritis primer atau osteoartritis idiopatik yang belum diketahui penyebabnya. Yang kedua, osteoartritis sekunder. Penyebabnya yaitu pasca trauma genetik, malposisi, pasca operasi, metabolik, gangguan endokrin, dan osteonekrosis aseptik. Baiklah, selanjutnya yaitu epidemiologi osteoartritis. Lebih dari 20 juta orang di Amerika Serikat usia kurang dari 45 tahun lebih sering dialami pria, sedangkan usia lebih dari 50 tahun lebih sering dialami wanita. Insidensi tinggi pada populasi Jepang, orang kulit hitam Afrika Selatan, India Timur, dan Cina Selatan memiliki tingkat kejadian yang lebih rendah. Patofisiologi osteoartritis. Penyakit sendi degeneratif merupakan suatu penyakit kronik, tidak meradang dan progresif lambat yang seakan-akan merupakan proses penuaan rawan sendi mengalami kemunduran dan degenerasi disertai dengan pertumbuhan tulang baru pada bagian tepi sendi. Proses degenerasi ini disebabkan oleh proses pemecahan kondrosit yang merupakan unsur penting rawan sendi. Pemecahan tersebut diduga diawali oleh stres biomekanik tertentu. Pengeluaran enzim lisosom menyebabkan dipecahnya polisakarida protein yang membentuk matriks di sekeliling kondrosit, sehingga mengakibatkan kerusakan tulang rawan sendi. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi yang harus menanggung berat badan, seperti panggul, lutut, dan kolumna vertebralis, sendi interflanga, distal, dan proksimasi. Lanjutan, osteoartritis pada beberapa kejadian akan mengakibatkan terbatasnya gerakan. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa nyeri yang dialami atau disebabkan penyempitan ruang sendi atau kurang digunakannya sendi tersebut. Perubahan-perubahan degeneratif yang mengakibatkan karena peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya cedera sendi infeksi, sendi deformitas kongenital, dan penyakit peradangan sendi lainnya akan menyebabkan trauma pada kartilago yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik, sehingga menyebabkan fraktur ada ligamen atau adanya perubahan metabolisme sendi yang pada akhirnya mengakibatkan tulang rawan mengalami erosi dan kehancuran tulang
menjadi tebal dan terjadi penyempitan rongga sendi yang menyebabkan nyeri, kaki kriptasi, deformitas, adanya hipertrofi atau nodulus. Faktor risiko osteoartritis. Penyakit osteoartritis atau OA memiliki beberapa faktor risiko, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu umur. Seiring bertambahnya usia, proses degeneratif pada sendi juga meningkat. Hal ini menyebabkan OA lebih sering ditemukan pada usia yang lebih tua, yaitu lebih dari 60 tahun. Baiklah, untuk yang kedua yaitu jenis kelamin. Wanita memiliki resiko untuk terkena OA lebih tinggi, terutama OA primer. Hal ini disebabkan struktur sendi wanita yang memiliki ruang antar sendi yang lebih sempit. Wanita juga memiliki lebih banyak hormon estrogen. Estrogen diperkirakan dapat mempengaruhi metabolisme kondrosit. Yang ketiga yaitu obesitas dan penyakit metabolik. Obesitas menyebabkan meningkatnya beban atau stres pada sendi, terutama lutut. Obesitas juga mengakibatkan peningkatan sekresi sitokin, adipose atau adipokin, seperti interleukin IL-1, IL-6, IL-8, dan tumor necrosis factor atau TNA alpha yang meningkatkan aktivitas enzim MMP. Studi meta-analisis menemukan risiko terjadinya OA meningkat seiring dengan meningkatnya indeks massa tubuh atau IMT. Risiko OA mulai meningkat pada IMT lebih dari 25. Baiklah, yang keempat yaitu ras. Prevalensi OA lutut pada penderita di negara Eropa dan Amerika tidak berbeda. Sedangkan suatu penelitian membuktikan bahwa ras Afrika Amerika memiliki risiko penderita OA lutut 2 kali lebih besar dibandingkan ras Kaukasia. Penduduk Asia juga memiliki risiko menderita OA lutut lebih tinggi dibandingkan Kaukasia. Suatu studi lain menyimpulkan bahwa kulit berwarna lebih banyak terserang OA dibandingkan kulit putih. Yang kelima yaitu faktor genetik. Faktor genetik juga berperan pada kejadian OA lutut. Hal tersebut berhubungan dengan abnormalitas kode genetik untuk sintesis kolagen yang bersifat diturunkan, seperti adanya mutasi pada gen prokolagen 2 atau gen-gen struktural lain untuk struktur-struktur tulang rawan sendi seperti kolagen tipe 9 dan tipe 12, protein pengikat atau proteglikon. Sebuah studi menunjukkan bahwa komponen yang diturunkan pada penderita OA sebesar 50% hingga 65%. Studi pada keluarga, saudara kembar, dan populasi menunjukkan perbedaan antar pengaruh genetik menentukan lokasi sendi yang terkena OA. Bukti lebih jauh yang mendukung faktor genetik sebagai predisposisi OA adalah adanya kesesuaian gen OA yang lebih tinggi pada kembar monozigot dibanding kembar dizigot. Yang keenam yaitu cedera sendi pekerjaan dan olahraga. Olahraga yang sering menimbulkan cedera sendi berkaitan dengan resiko OA yang lebih tinggi. Berat badan benturan yang berulang juga dapat menjadi suatu faktor penentu lokasi pada individu yang mempunyai predisposisi OA dan dapat berkaitan dengan perkembangan dan beratnya OA. Atlet olahraga yang cenderung mengalami benturan keras dan membebani lutut seperti sepak bola, lari maraton, dan kungfu meningkatkan risiko untuk menderita OA lutut. Yang terakhir yaitu penyakit lain. OA lutut terbukti berhubungan dengan diabetes mellitus
hipertensi, dan hiperrekimia, dengan catatan pasien tidak mengalami obesitas. Selanjutnya, gejala klinik. Yang pertama, nyeri sendi, lutut, panggul, paha, vertebrata lumbal, dan servikal sendi tangan biasanya simetri. Yang kedua, terbatasnya gerakan sendi. Yang ketiga, crepitus, ditandai dengan bunyi berdetak atau pecah yang dibuat oleh sambungan. Yang keempat, Herbeden nodes pada jari tangan. Herbeden nodes adalah pertumbuhan tulang yang berkembang pada sendi jari atau dikenal sebagai sendi interphalangeal. Herbeden nodes paling sering berkembang pada sendi terdekat ke ujung jari dan dapat menyebabkan jari-jari tampak bengkok. Yang kelima yaitu Burchard nodes. Burchard nodes adalah tulang keras tumbuh keluar atau kista agar pada sendi interphalangeal proksimal atau sendi tengah jari, tangan atau kaki. Mereka terlihat seperti osteoartritis, di mana mereka disebabkan oleh pembentukan taji kalsifikasi tulang rawan, artikular atau sendi. Jauh lebih jarang mereka dapat terlihat pada rheumatoid arthritis, di mana kelenjar getah bening disebabkan oleh pengendapan antibodi ke synovium. Yang keenam atau yang terakhir yaitu inflamasi atau bengkak pada sendi, disebabkan sinovitas dengan efusi cairan sinovial. Selanjutnya yaitu komplikasi yang terjadi pada penyakit osteoartritis. Yang pertama adalah tromboflebitis. Tromboflebitis adalah suatu kondisi saat gumpalan darah di pembuluh darah menyebabkan peradangan dan nyeri. Tromboflebitis biasanya terjadi pada pembuluh darah lapisan permukaan yang terletak di area dengan aliran darah buruk. Yang kedua yaitu embolisme di paru-paru. Embolisme paru yaitu suatu kondisi di mana satu atau lebih arteri di paru-paru menjadi terhalang oleh gumpalan darah. Seringkali emboli paru disebabkan oleh pembekuan darah yang berasal dari kaki atau bagian lain dari tubuh atau trombosis vena dalam, namun jarang sekali terjadi. Selanjutnya, diagnosis penyakit osteoartritis. Yang pertama yaitu anamnesis. Keluhan pasien OA pada saat kunjungan ke klinik dapat berbeda-beda, tergantung dari progres penyakitnya. Pada stadium awal, sendi pasien masih dapat terlihat normal, karena belum ada kerusakan kartilago yang ekstensif. Seiring dengan progresivitas penyakitnya, keluhan yang dirasakan akan semakin bertambah intensitasnya. Yang ketiga adalah kriteria diagnosis. Terdapat beberapa panduan yang dapat digunakan untuk kriteria diagnosis. Yang paling sering digunakan adalah American College of Rheumatology atau ACR dan European League Against Rheumatism atau EULAR. Perhimpunan Rheumatologi Indonesia menerapkan kriteria berdasarkan ACR. Penatalaksanaan penyakit osteoartritis. Yang pertama yaitu melakukan edukasi, yang kedua terapi fisik, yang ketiga diet, dan yang keempat terapi farmakologis. Penatalaksanaan ini bertujuan untuk mengendalikan nyeri, optimalisasi fungsi sendi, mengurangi keterbatasan fisik, meningkatkan kualitas hidup, menghambat terjadinya komplikasi dan progresivitas penyakit. Tata laksana OA dilakukan secara bertahap dan holistik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai penyakit osteoartritis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.